kita ingin sampaikan kepada Pak Kepala dan mungkin nanti bisa disampaikan kepada yang lain. Banyak orang itu yang pesimis melihat Indonesia. Selalu yang disebutkan kekurangannya. Seakan-akan Indonesia ini mau tenggelam, ya kan? Tapi dengan melihat santri-santri pondok pesantren itu Robani ini, insya Allah Indonesia ke depan akan menjadi super power baru. Yang melihat generasi yang seperti ini, bagaimana kita pesimis melihat Indonesia? Tidak. Indonesia akan berkibar, ya kan? Indonesia akan berkibar. Siap membawa Indonesia berkibar, siap membawa Indonesia maju, siap membawa Indonesia memimpin dunia. Allahu Akbar. Ana ad-da'i bi-imani, ana al-Islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita sangat berbahagia, bergembira. Kita mendapatkan tamu-tamu yang terhormat, yang tentu kita muliakan, Bapak Darjana, Kepala Bank Indonesia Cabang Provinsi Bengkulu, dan beserta kawan-kawan yang lainnya. Tentu ini sebuah kehormatan bagi kita semuanya, bagi Pondok Pesantren ITI Robani mendapatkan tamu yang luar biasa. Ya, karena anak-anakku sekalian, BI, tahu BI? BI itu Bank Indonesia. Kalau kalian megang uang, itu kalau tidak ada tertulis Bank Indonesia, maka itu bukan uang. Jadi Bank Indonesia itulah yang memproduksi uang yang kita pegang, yang kita jadikan sebagai alat tukar gitu. Oleh karena itu ya, kalau ditanya orang yang paling kaya ya berarti Gubernur Bank Indonesia. Kalau di provinsi sini ya berarti Pak Kepala ini, Pak Darjana ini. Lihat ini. Dan kalian nanti bisa banyak belajar bagaimana tentang keuangan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, teristimewa kepada Pak Darjana dan seluruh pegawai yang dalam kesempatan ini bisa hadir di Pondok Pesantren ITI Robani. Kami sampaikan, inilah Pondok Pesantren ITI Robani. IIT-nya itu Pak singkatan Internasional Islam Terpadu. Ini sebenarnya tempat ini desa, tapi anak-anak ini semua insya Allah punya cita-cita yang tinggi, dari desa untuk dunia. Sekitar 5 tahun yang lalu, Pak Darjono dan kawan-kawan itu, ini sebenarnya sekitar 5 tahun yang lalu itu masih berupa hutan, sangat sepi sekali. Tapi sekarang saya kira ya tadi sudah lewat, itu insya Allah nggak sepi lagi. Jam 12 malam juga nggak sepi lagi, karena sudah banyak sekali perumahan dan seterusnya. Oleh karena itu ya kita ingin menyampaikan, kalau
uang yang diproduksi oleh BI itu mau terus lancar dan berkembang, salah satunya ya silakan untuk didukung pondok pesantren. Tidak ada tepuk tangan. Ya bayangkan, dalam waktu yang insya Allah ya nggak lama, relatif cepat kan, sekitar 5 tahun atau 4 tahun, desa sudah berubah menjadi kota untuk sekarang. Ini tempat kita ini kan namanya dusun baru, namanya dusun. Tapi sekarang insya Allah sudah susah untuk dibedakan dusun baru ini masuk Kabupaten Benteng atau masuk Kota Bengkulu. Masuk mana? Ya, secara administrasi masuk Benteng, tapi rasanya kan masih di Kota Bengkulu kan, jadinya kan? Ya. Rasanya di Kota Bengkulu, tidak terasa lagi di Kabupaten Benteng, tidak terasa lagi di desa, tapi rasanya sudah berada di kota. Itulah anak-anak kita ini, Pak, insya Allah akan melanjutkan visi dan misi Nabi Muhammad SAW. Apa visi misinya? Di dunia visi misinya itu adalah membawa rahmat untuk seluruh alam. Ya kan? Jadi anak-anak ini insya Allah menyebar nanti ke seluruh penjuru dunia, membawa rahmat bagi semesta alam. Maka insya Allah tidak ada di sini santri itu yang sebagai teroris. Enggak ada kan? Semuanya berwajah-wajah penuh dengan salam, penuh dengan cinta, penuh dengan rahmat, membawa kasih sayang dan membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, membawa cahaya, tidak membawa kegelapan. Hutan dalam waktu yang singkat insya Allah bisa berubah menjadi kota yang penuh cahaya. Insya Allah, mudah-mudahan tidak lama lagi tempat ini bisa seperti Madinah Al-Munawwarah. Tentu saja juga nanti berkat sokongan, dukungan, support dari BI. Tempo hari kita sudah dibantu oleh BI, tapi saat itu karena kita salah ngajukan proposal. Kita ini kan sederhana. Ngajukan proposal sumur bor ya memang harga pasar santri. Harga santri sumur bor itu memang ya sekitar 10 juta. Ya 10 juta kami ajukan. Ternyata sampai di sana, Pak, kalau 10 juta yang nggak usah BI kepalanya, langsung biar saya aja yang bantu katanya. Itu kalau nggak salah Pak Bambang. Karena kalau 10 juta nggak levelnya ini gitu. Oleh karena itu sekarang beliau sendiri yang datang. Ya silakan. Insya Allah nanti mungkin kita ngebor sumur bor lagi, lalu bisa menjadi air minum yang tersebar insya Allah di seluruh provinsi Bengkulu. Bahkan insya Allah di seluruh Indonesia. Dalam waktu yang tidak lama mudah-mudahan akan tersebar minuman dengan merek ini, minuman dari mata air pondok pesantren Ihdi Rabbani yang diberkahi. Berkat support dari BI. Nah, ya kan gitu. Gimana? Sehingga insya Allah anak-anak minum dengan baik, dan selama ini minum dengan baik. Insya Allah ini adalah satu-satunya pondok pesantren di Bengkulu yang kalau minum itu langsung tinggal buka keran. Tinggal buka keran gitu. Ya kan, minumnya kan tinggal buka keran. Orang yang nggak tahu, loh kok ini minum di keran kan gitu. Padahal itu adalah air mineral yang sehat dan diberkahi. Ya bagaimana tidak? Di sini penuh dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Pagi dan sore, itu tadi zikir sore ya, jadi agak panjang dikit. Paginya ada, lalu kemudian setiap sebelum sholat ada baca Quran. Insya Allah di pondok pesantren ini dalam sehari 1 juz. Itu yang dibaca secara berjamaah.
Dan yang hafal 30 juz sudah banyak. Siapa yang sudah selesai 30 juz? Angkat tangan. Angkat tangan. Kais, kenapa nggak angkat tangan? Sidik, ya kan? Angkat tangan. Ya siapa tahu nanti dapat hadiah dari BI, ya kan? Sudah banyak. Yang menyelesaikan hafalan 30 juz. Yang baca tadi juga sudah selesai hafalan 30 juz. Ada yang baru SMP yang sudah selesai 30 juz. Termasuk perempuan belakang, ya kan? Sudah banyak. Alhamdulillah. Inilah santri-santri Pondok Pesantren Intirobani. Kita berbahagia BI silaturahim kepada kita semuanya di tempat ini. Insyaallah silaturahim ini memperpanjang umur dan menambah rezeki, dan insyaallah semoga pada saatnya nanti kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin sampaikan kepada Pak Kepala dan mungkin nanti bisa disampaikan kepada yang lain. Banyak orang itu yang pesimis melihat Indonesia. Selalu yang disebutkan kekurangannya. Seakan-akan Indonesia ini mau tenggelam, ya kan? Tapi dengan melihat santri-santri Pondok Pesantren Intirobani ini, insya Allah Indonesia ke depan akan menjadi super power baru. Yang melihat generasi yang seperti ini, bagaimana kita pesimis melihat Indonesia? Tidak. Indonesia akan berkibar, ya kan? Indonesia akan berkibar. Siap membawa Indonesia berkibar, siap membawa Indonesia maju, siap membawa Indonesia memimpin dunia. Allahu Akbar. Terima kasih. Bila ada salah dan khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.